Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bersyukur atas berkat perlindungan dan pimpinan yang Tuhan berikan di tengah pandemi dan banyaknya perubahan dan penyesuaian pelayanan yang sudah dilakukan. Dan untuk terus mendukung berbagai pengembangan pelayanan GBP yang disesuaikan dengan normal baru. Impact Kids pada pukul 8 pagi. Impact Talk pada pukul 12 siang. Impact Family pada pukul 8 malam. Dengan semangat yang tetap sama untuk share gift di sekeliling kita sampai ke ujung bumi. Mari kita memberikan persembahan Natal melalui rekening berikut atau QR Code dengan kode 08 untuk persembahan Natal di akhir nominal. Share gift, the gift of Christ to share with the world. Grace of God in Christ Jesus, through faith alone, trust in Him. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah Gereja Baptis Pertama. Meskipun masih online, tapi kita disatukan di dalam anugerah Tuhan untuk dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah pagi ini. Kami senang menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru bergabung di dalam ibadah di Gereja Baptis Pertama dalam pelayanan online ini. Selamat beribadah, selamat menikmati setiap pelayanan ibadah pagi ini. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sepanjang minggu yang akan datang. Mari kita juga bergabung di dalam pelayanan-pelayanan kita yang kita lakukan secara online untuk menumbuhkan iman dan kerohanian kita. Ada morning spirit setiap pagi untuk menjadi renungan kita tiap-tiap hari. Juga ada Impact Kids untuk pelayanan anak. Juga ada Impact Talk ya, tiap hari Selasa sampai Jumat jam 12 siang untuk menemani saat istirahat saudara. Dan ada bincang-bincang yang mungkin akan bermanfaat bagi saudara. Pada malam hari ada Impact Family menolong kita dalam renungan keluarga supaya tiap-tiap keluarga dapat berdoa bersama dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Saudara yang belum bergabung, silakan bergabung, subscribe dan juga ikuti setiap pelayanan kita bersama. Selamat berbakti. Mari kita lanjutkan puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Gereja Baptis Pertama Bandung, Minggu 20 Desember tahun 2020. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir tahun. Walaupun kita masih harus tetap beribadah dari rumah saja, mari kita tetap bersuka cita oleh karena Sang Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia. Hai dunia,
bersukalah. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama dan mari kita kabarkan kepada seluruh dunia bahwa Yesus Kristus telah lahir untuk menebus dosa kita. Hai dunia, bersukalah. Hai dunia, bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia, bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Dosa tak lagi berdaya, duka pun kan lenyap. Anugerahnya melimpahlah, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Ya, mari kita bersyukur kepada Allah. Yesus telah datang ke dalam dunia dan mari kita awali ibadah kita pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih kepadamu. Engkau yang adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang bertahta di dalam surga. Engkau rela datang ke dalam dunia oleh karena kasih-Mu yang besar kepada kami semua. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon berkat-Mu, dan kami mohon kuasa-Mu menyertai kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini, mari kita bersukacita. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem. Mari sembah
Mari terus memuji Dia, Allah yang telah datang ke dalam dunia. Oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita sekalian, Dia rela datang dalam dunia. Kita akan nyanyikan pujian bersama-sama. Karena Allah cinta, diberikan anaknya. Mati di Golgota membebaskan saya. Dia lahir, Dia hidup di dalam dunia, dan Dia mati untuk menebus dosa kita. Pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, memberikan kehidupan kekal kepada kita sekalian. Semua itu oleh karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah telah nyata kepada kita. Mari kita terus memuji Dia. Kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. He came unto His own received Him not, but all who will believe the power to receive, to be the sons of God by trusting in His name. I'm so glad that Jesus came. If God so loved the world, then we so love them too, and strive to live for Him. Lost sinner seeks to win, so they be ready when Christ comes to learn again. Who is in His coming be? Mari kita siapkan hati kita mendengar firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali belajar dari Matius pasal yang ke-13. Dari ayat 51 sampai 52. Kita belajar apa yang sudah kita pelajari bersama sebagai kesimpulan atau puncak tantangan dari Tuhan Yesus pada waktu Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang memiliki perbendaharaan harta yang berharga. Memiliki perbendaharaan harta yang berharga. Setiap orang pasti merindukan ya untuk memiliki harta di dalam kehidupannya. Karena harta itu diperlukan supaya dia bisa hidup dan juga bisa menjalani segala kehidupan dan tanggung jawabnya. Tetapi sebagai orang percaya, kita juga diajar, kita juga belajar bagaimana kita memiliki perbendaharaan harta yang berharga.
Melalui Injil Kristus yang sudah kita pelajari, kita menemukan harta yang berharga. Karena kita ini sebagai umat yang telah ditebus, kita juga mengupayakan supaya hidup kita berkenan kepada Allah sebagai harta yang berharga, sebagaimana oleh Injil Allah di dalam Kristus bagi kita adalah harta yang berharga. Di dalam Matius pasal 13 ayat 51 sampai 52 sebagai dasar pembahasan firman Tuhan akan kita baca bersama-sama. Tuhan Yesus berkata demikian, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar bagaimana kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang memiliki sukacita, kebahagiaan karena kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah, memahami apa yang penting, yang berharga, yang bernilai, dan kita menghidupi apa yang bernilai dan berharga bagi kemuliaan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan, untuk membuka hati pikiran kami, menerima pengajaran dari firman-Mu. Dan biarlah kami menemukan harta yang berharga, supaya kami boleh berbahagia di dalam Engkau dan boleh memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, bukalah hati kami dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melanjutkan pembahasan kita dari Matius pasal yang ke-13. Tuhan Yesus sudah menguraikan pengajaran. Paling tidak kita sudah belajar ada 7 perumpamaan berhubungan dengan kerajaan Allah yang sudah disampaikan, sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan di bagian ini Tuhan menutup dengan satu perumpamaan dan satu pertanyaan sebagai respons, tantangan, dan juga kesimpulan yang kita miliki ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, belajar dari Tuhan Yesus. Ayat 51 berkata, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengajarkan pengajaran yang penting berkenaan dengan kerajaan Allah. Memang pengajarannya disampaikan dalam bentuk atau melalui perumpamaan. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mempertanyakan. Ini adalah pertanyaan yang penting sebagai respons dari murid-murid, dari kita yang belajar dari Tuhan Yesus. Mengertikah kamu semuanya itu? Pertanyaan ini juga ditanyakan kepada kita. Kita sudah belajar dari firman Tuhan, khususnya sepanjang kita belajar Matius pasal 13. Sekarang pertanyaannya adalah, mengertikah kamu akan semuanya ini? Kita akan belajar 2 hal
berkenaan dengan kesimpulan dan juga tantangan yang perlu diresponi dari Tuhan Yesus. Dari ayat 1:51 kemudian ayat 52 sebagai hal yang sangat penting. Bagaimana kita mengosongkan diri dan menerima atau mengisi perbendaharaan hidup kita dengan harta yang berharga yang perlu kita miliki. Yang pertama, kita belajar dari bagian ini, kita perlu belajar memahami dengan baik apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita sebagai murid-murid Kristus. Ketika kita sudah belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, apakah kita mengerti dengan baik? Apakah kita memahami dengan baik? Apakah kita menangkap dengan baik apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Mengapa ini penting? Karena pengertian yang benar, pengertian yang baik tentang kerajaan Allah akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya yang sudah ditebus. Karena tidak mungkin orang yang sudah menjadi murid yang mengerti dan pengertiannya dibaharui tidak mengubah tindakannya. Memang tidak semua orang mengerti. Yesus berkata kepada murid-murid, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Mengerti." Tapi apakah semua orang yang mendengar pengajaran Yesus mengerti? Ada dua golongan orang. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Mengapa murid-murid berkata, "Kami mengerti"? Awalnya mereka tidak mengerti. Karena itu mereka bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa maksud dari perumpamaan tadi?" Jadi ini adalah pertanyaan penting. Kalau kita tidak mengerti, maka kita bertanya kepada Tuhan, dan kita belajar kembali apa yang diajarkan firman Tuhan. Kita perlu terus-menerus belajar firman Tuhan sampai kita mengerti. Kita yang tidak mengerti ditransformasi sehingga kita mengerti. Kita yang tidak paham, kita akan menjadi paham. Kita yang bodoh karena memang kita tidak mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Ketika kita terus belajar dan bertanya, membaca kitab suci, mempelajari terus, maka Tuhan mentransformasi pengertian kita dan memberikan hikmat dari firman Tuhan. Dan ketika kita memiliki hikmat dari firman Tuhan akan memampukan kita menjalani kehidupan. Hari-hari ini ada banyak orang yang masih dalam kondisi takut, khawatir, cemas. Ketika kita belajar dari firman Tuhan akan mentransformasi pikiran kita. Karena firman Tuhan berkata, "Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Ia yang memelihara kamu. Ia yang memberikan kepada kita akal pengertian yang melampaui segala sesuatu dan mengubah kekhawatiran menjadi pengharapan di dalam Tuhan." Saudara, kita belajar supaya kita mengerti apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan ketika Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, murid-murid diingatkan, "Mengertikah kamu akan hal ini?" Saudara, apakah yang perlu kita pelajari? Pengertian apa yang perlu kita tangkap dari pengajaran Yesus? Saya ingin mengulang
sepintas dari apa yang sudah kita pelajari. Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang kerajaan Allah dalam perumpamaan-perumpamaan. Yang pertama, berbicara tentang jenis benih yang ditanam di tanah. Di dalam ayat 1 sampai 9 juga dilanjutkan ayat selanjutnya, bagaimana murid-murid mempertanyakan dan Yesus menjelaskan perumpamaan itu. Kita memahami ada penabur yang menabur benih dan responsnya berbeda-beda. Tetapi kita perlu belajar bagaimana orang yang bertekun akhirnya akan menuai, karena ada tanah yang subur, ada yang sudah siap untuk ditanami, bertumbuh dan berlipat buahnya, hasilnya. Tuhan Yesus mengingatkan juga tentang ladang yang ditanami gandum, tetapi ada tumbuh ilalang. Saudara-saudara, ini adalah perumpamaan yang mengingatkan kepada kita sebagai warga kerajaan. Kita masih ada di dalam dunia yang jahat, tetapi kita ditantang untuk hidup berubah, untuk hidup berbeda dari dunia, sampai kepada hari penghakiman. Karena Tuhan sedang menanam kita di tengah-tengah dunia, supaya kita terus bertumbuh menjadi benih gandum yang baik, yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kita sudah belajar tentang biji sesawi dan ragi. Kita memahami bahwa di dalam kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, benih Injil yang nampaknya kecil terus bertumbuh, berkembang. Dan kita sebagai anggota-anggota dalam warga kerajaan Allah juga perlu bertumbuh, berkembang di dalam Kristus. Kita sudah belajar tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Dan kita sudah belajar bagaimana kita menemukan Injil Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah membayar harga yang mahal dengan kematiannya di kayu salib. Dan kita ada orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Di dalam Injil Kristus kita memahami apa yang paling bernilai, apa yang paling berharga. Keselamatan yang sudah kita terima, yang memang harus kita terus beritakan. Dan pada akhirnya kita akan terus dibimbing untuk hidup dalam kebenaran Tuhan sampai akhir zaman. Itulah perumpamaan tentang pukat. Dan Tuhan Yesus berkata, mengertikah kamu akan semua itu? Saudara-saudara, pengertian kita perlu diubah. Saat kita menerima pengajaran Tuhan Yesus dan kita percaya menyerahkan diri kepada Yesus sebagai orang yang ditebus, sebagai orang yang percaya, sebagai murid Kristus, kita adalah orang-orang yang dapat menikmati harta yang bernilai. Perbendaharaan kita diisi dengan harta yang berharga. Kita sudah diselamatkan dan kita akan terus mengerjakan Injil keselamatan dan terus menjadi saksinya. Dan di dalam ayat 52 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara-saudara, kalau kita sudah belajar memahami, mengerti apa yang sudah Yesus ajarkan, berbicara tentang kerajaan Allah,
Karena itu baik sekali agar setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan belajar firman Tuhan terus memeriksa diri sendiri, supaya terus dikoreksi, supaya hidupnya dibaharui, supaya hidupnya menjadi harta yang indah di hadapan Tuhan. Dan bagian yang kedua, lalu apa? Setelah kita mengerti, setelah kita memahami, setelah kita menerima dari Yesus, lalu apa? Inilah sikap dan tindakan baru sebagai murid dan warga kerajaan Allah. Kita harus hidup sebagai murid yang terus diperkaya dengan segala anugerah melalui Injil. Kita harus hidup sebagai murid yang diperkaya dengan segala anugerah Kristus melalui Injil. Tuhan Yesus menggambarkan orang yang sudah mengerti, yang sudah belajar firman Tuhan, digambarkan sebagai tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Coba kita bayangkan, kita pikirkan, kita renungkan. Seandainya kita mendapat banyak harta, kita mendapatkan banyak harta yang baru, kita memperoleh banyak harta yang baru. Kemudian semua harta yang lama yang telah kita miliki dikeluarkan dan digabungkan, itu menjadi satu harta yang berlimpah. Itu menjadi satu milik yang luar biasa. Tuhan menggambarkan bagaimana kita sebagai murid Kristus memiliki kekayaan yang melimpah-limpah. Memiliki harta yang berlimpah-limpah. Harta yang lama ditambahkan dengan harta yang baru, yang luar biasa, yang Tuhan tambahkan dan sempurnakan. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Setiap orang, setiap murid datang kepada Tuhan Yesus dengan pemahaman, dengan pemikiran, dengan konsep, dengan apa yang sudah dimiliki sebelumnya. Khususnya kalau kita bicara tentang ahli Taurat, ya mereka adalah orang-orang yang sudah belajar banyak dari perjanjian lama, dari kitab nabi-nabi. Murid-murid, walaupun mereka bukan ahli Taurat secara keilmuan, mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah biasa sejak kecil belajar membaca Taurat. Mereka menghafal kitab suci. Dan kalau pendidikan mereka baik, mulai bisa menafsirkan, bisa memahami. Mereka sudah belajar firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka mendengar dari Tuhan Yesus, mereka takjub. Mengapa? Karena Yesus mengajar secara luar biasa. Dan ada banyak pemahaman baru yang mereka terima. Ada pengertian baru yang mereka dapat. Ada pengajaran baru yang akhirnya memperbaharui pengertian-pengertian pikiran, mentransformasi sikap pikiran dan kehidupan. Saudara-saudara, itulah yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Ketika kita datang belajar kepada Tuhan Yesus, belajar firman Tuhan, belajar dari perumpamaan-perumpamaan dalam bagian ini, Tuhan memperkaya pengertian kita. Tuhan memperkaya pemahaman kita. Tuhan memperkaya apa yang harus kita miliki dan pahami dengan benar.
Tetapi lebih dari itu. Ini bukan hanya kebanggaan saya sudah memiliki banyak pengetahuan. Saya sudah memiliki banyak konsep. Saya sudah memiliki banyak hal. Tetapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dengan kita memiliki perbendaharaan yang Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita makin memuliakan Tuhan, menghidupi Injil Kristus. Dan kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Injil demi perluasan kerajaan Allah, demi kemajuan kerajaan Allah, demi perkembangan kerajaan Allah. Itulah yang penting untuk kita pikirkan. Kalau kita belajar dari bagian ini, kita belajar bagaimana Tuhan Yesus memperkaya pemahaman kita. Apa yang belum jelas, Tuhan Yesus perjelas. Apa yang salah, Tuhan Yesus koreksi. Dan apa yang belum genap, disempurnakan dan digenapkan oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang di dalam Injil Kristus, di dalam kerajaan Allah, kita memahami bahwa Allah sudah menyempurnakan karyanya. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah memiliki firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, kita dapat belajar dan bagaimana hidup kita diperkaya dengan firman Tuhan, dengan pemahaman dan hikmat. Bahkan Tuhan juga memberikan karunia-karunia rohani. Tuhan memberikan segala yang kita perlukan untuk mengerjakan tugas panggilan kita. Sepanjang bulan ini kita terus diingatkan panggilan kita untuk terus memberitakan Injil. Karena hanya di dalam Injil Kristus kita ditebus, kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita diampuni, kita diangkat menjadi anak Allah. Kita memiliki surga, jaminan keselamatan. Dan tidak ada yang lebih berharga dari semua hal yang telah kita terima karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, ada hal yang sangat penting. Kita bukan hanya membayangkan seandainya kita memiliki semua harta yang baru ditambah harta yang lama menjadi berlimpah-limpah. Tetapi kita juga dipanggil supaya kita memuliakan Allah, mengerjakan panggilan kita, memberitakan Injil. Akan datang penghakiman. Akan datang penghakiman. Dan mereka yang di luar Kristus sudah ada di dalam penghukuman. Karena upah dosa ialah maut, dan semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut. Mereka perlu keselamatan, mereka perlu dilepaskan, perlu pengampunan. Karena itu saudara-saudara, mari kita merenungkan. Mengertikah kamu akan hal ini? Ya Tuhan, aku mengerti. Tetapi yang kedua, apa yang kamu mengerti? Kamu sekarang memiliki harta kekayaan yang berlimpah, pengertian yang luas. Bahkan apa yang sudah kita miliki ditambahkan oleh Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita sebagai murid Kristus, bukan hanya kita mengerti, memahami, tetapi kita dipanggil untuk menjalankan panggilan kita sebagai murid Kristus. Mari kita merenungkan. Pengertian tentang kerajaan Allah akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Tidak mungkin orang yang sudah menjadi murid dengan pengertian yang dibaharui, tindakannya tidak berubah. Itulah yang perlu kita renungkan. Tuhan memanggil kita untuk menjalankan misi yang Tuhan tetapkan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan memberikan pengertian baru melalui Injil Kristus dan pengajaran yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami mau belajar kekayaan kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada kami. Bukan hanya membuat kami sombong, kami bangga, tetapi biarlah ini menjadi potensi di mana Tuhan mau pakai kami, pakai gerejamu, pakai jemaatmu, pakai muridmu untuk mengerjakan dan memperluaskan kerajaan Allah. Tuhan, terima kasih apa yang sudah Tuhan tambahkan kepada kami supaya kami makin giat melayani Tuhan dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Semuanya kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita meresponi firman Tuhan hari ini. Kita serahkan hidup kita kepada Allah kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya padamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Mari kita bersama-sama datang kepada Allah kita. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Jemaat Tuhan, kita sudah diberkati melalui ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan menutup ibadah pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami dengan pelayanan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin kami supaya kami bukan hanya mengerti, tetapi kami melakukan firman-Mu. Kau sudah memperkaya kami dengan anugerah-Mu, dan biarlah kami hidup di dalam anugerah Tuhan dan membagikan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu Injil keselamatan, supaya banyak orang juga diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala ibadah kami, segala pujian kami, segala yang kami lakukan, kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu juga mengarahkan hati dan juga pandangan kami, iman kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa setelah ibadah ini silakan memberikan persembahan, persepuluhan. Ada nomor rekening yang ada di layar, juga ada QR code yang bisa digunakan untuk scan dan bisa memberikan persembahan lewat scan yang ada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.